Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat. Dan berdasarkan request dari sahabat The Brondol, maka kali ini kita akan menghitung berapakah biaya investasi dari mulai investasi dalam hal ini adalah pemupukan, biaya pupuknya saja, pembelian pupuknya. Kemarin setelah kita review dengan menggunakan pupuk tunggal, maka kali ini ada request bagaimana kalau kita menggunakan NPK, Pak Pendi. Maka kita akan menghitung mulai dari pupuk lubangnya sampai dengan fase menjelang panen atau memasuki masa panen. Jadi NPK ini yang kita gunakan adalah jenis NPK adalah 12-12-17-2, di mana pada fase tanaman belum menghasilkan ini kita bertumpu pada kondisi vegetatif dan menjelang generatifnya, maka tidak akan lain bahwa NPK-nya juga cukup banyak. Ini adalah menggunakan salah satu rekomendasi dari salah satu balai penelitian juga, tapi ada sedikit mungkin perbedaannya. Ada yang menggunakan dolomit, ada yang menggunakan, kalau saya menggunakan rock fosfat saja, karena mungkin beda. Kalau bagi saya lebih senang menggunakan rock fosfat di dalam lubang tanamnya dibandingkan hanya menggunakan dolomit saja. Nah, karena kita pendekatannya ini adalah menggunakan pendekatan tanah mineral dan pola pemupukannya hampir seperti pola pemupukan pupuk tunggal. Maka saya sepakatnya, maka akan kita review berapa rupiah untuk pembelian pupuknya jika kalau kita menggunakan NPK. Yang pertama bahwa NPK kita menggunakan 12-12-17-2. Pada lubang tanam kita tetap akan menggunakan rock fosfat sebanyak 500 gram. Jadi kita menggunakan 500 gram. Jika kita kalikan dengan kita pendekatannya adalah tetap 9 kali 99, 9 kali 9 kali 9, artinya bahwa jarak tanamnya adalah segitiga sama sisi 9 meter dengan jarak antar barisnya 7,8 meter, maka populasinya adalah 143. Maka di sini 143 dikalikan setengah kilo untuk rock fosfatnya, maka kita butuh sekitar 72 kg. 72 kg dikalikan 4.600 karena menggunakan pendekatan harga Sumatera pada Desember kali ini. Harganya per kilonya adalah 4.600. Jadi kita membutuhkan untuk biaya rock fosfatnya adalah 331.200 rupiah. Kemudian sistem pemupukannya pada tahun pertama, karena di sini sebenarnya juga di dalam rekomendasinya menggunakan urea, namun ureanya sangat sedikit saja, hanya 100 gram, maka menurut saya bisa kita hilangkan karena angkanya terlalu sedikit. Pada 1 bulan kita menggunakan urea 100 gram, kemudian bulan ketiga adalah menggunakan 750 gram NPK, 5 bulan 500, 8 bulan 1250, dan 12 bulan adalah 750 gram. Yang artinya bahwa dalam 1 tahun penanaman kita mulai dari 0 sampai 12 bulan, kita membutuhkan NPK sebanyak 3,25 kg per pokoknya. Kemudian selain itu kita menggunakan NPK, tapi tetap kita menggunakan dolomit juga. Di sini ada 200 gram, 200 gram, 200, 300 pada bulan yang sama. Namun para petani dan para planter semuanya bahwa pemupukan yang ada ini janganlah dicampur antara NPK sama dolomit, jangan dicampur jadi satu. Lebih bagus adalah pemupukannya adalah diselang-seling. Karena ini waktunya cukup panjang sebenarnya. Misalnya dari bulan ketiga, bulan kelima, maka bisa dikasih jeda antara pemupukan NPK dengan dolomitnya. Kalau tidak, maka nitrogen yang terhadap di NPK juga pasti akan menguap juga, karena sering kita bahas bahwa nitrogen sangat mudah menguap atau mengalami volatilisasi nitrogen menjadi amonia ketika berdekatan dengan bahan kapur yang terkandung di dalam dolomitnya. Jadi dalam tahun pertama kita membutuhkan 3,25 kg NPK ditambah dengan 1 kg dolomit per pokoknya. Kemudian di tahun kedua kita ada di bulan ke-16, bulan ke-20 dan bulan ke-24 yang totalnya angkanya bulan 16 adalah 2000, bulan 20 adalah 1000 gram, bulan ke-24 adalah hampir 2,5 kg, yang totalnya adalah 5,5 kg NPK yang ditambah dengan 1.700 gram dolomit. Kemudian di tahun ketiga kita ada 28 bulan, yaitu adalah 2.500 gram. Kemudian bulan ke-32 dan bulan ke-36 yang masing-masing adalah 1.200 gram dan 2.750 gram. Yang artinya pada tahun ketiga kita butuh 6,5 kg. Jadi tahun pertama butuh 3,25 kg.
tahun kedua kita butuh 5,5 kilogram dan tahun kedua 5,5 kilogram dan tahun ketiga adalah 6,5 kilogram NPK ditambah dengan dolomitnya adalah 2,75 kilogram. Angka ini memang kelihatannya besar sekali di dalam pemupukan, tapi bahwa sekali lagi bahwa NPK ini sudah diperhitungkan angkanya, karena angkanya cuma 12, 12, 17, 2. Wah, gede banget Pak Pendi, 2750 gram. 2,75, tapi kandungannya berapa ya? Cuma 12% dan kaliumnya 17%. Jika dibandingkan dengan KCl yang pemberiannya cuma 1 kg, namun kandungannya adalah 60% K2O, maka ini sudah diantisipasi. Kemudian di total pemupukannya di tahun pertama ini NPK secara di tahun pertama, kedua, dan ketiga, maka kita bisa menghitungnya bahwa kebutuhan NPK-nya adalah 15,25 kg. Tahun pertama 3,25, tahun kedua 5,5, di tahun ketiga 6,5 kg, yang artinya totalnya adalah 15,25 kg. Di 15,25 kg per pokok per tahun ini, jika kita populasinya adalah 143, maka total kebutuhannya adalah 2.180 kilogram atau 2,18 ton per hektar per tahunnya, yang mana bahwa kebutuhan ini jika kita kalkulasikan lagi, maka total pupuk dikalikan rupiah per kilogram pupuknya 5.200 menggunakan standar 260.000 per saknya yang isinya 50 kg, maka ketemu 11.336.000. Kemudian dolomitnya secara total kita ada 786, di mana bahwa saat di tahun pertama kita butuh 1 kilo, tahun kedua 1,75 kilo, dan tahun kedua adalah 2,75 kilo. Yang berarti total dolomit yang kita gunakan adalah 5,5 kilogram per pokok per tahunnya. Secara total selama 3 tahun kita membutuhkan 786,5 kilogram. Yang kalau kita kalikan bahwa dolomit hanya Rp800, maka kebutuhan uang yang harus kita sediakan untuk pembelian dolomitnya adalah Rp629.200. Kalau kita totalkan dari pembelian dolomit, NPK dengan rock fosfat, maka angkanya finalnya adalah Rp12.296.400. Angka ini adalah masih lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan pupuk tunggal. Maka tapi sekali lagi para petani dan para planter semuanya, penggunaan pupuk tunggal ataupun majemuk ada kelebihan dan masing-masing yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Pertanyaannya, Pak Pendi, pakai tunggal atau majemuk? Tunggal atau majemuk? Silahkan Anda pilih yang mana bahwa NPK kita membutuhkan dana 12.296, sementara tunggal adalah 15.600-an. Ini adalah hanya biaya pupuk saja, belum ada biaya transport, biaya tabur pupuk dan sebagainya, yang mana bahwa angkanya cukup berbeda, hampir 3 jutaan selama tanaman belum menghasilkan. Terima kasih, semoga berkenan di hati para planter dan para petani semuanya, bisa dipertimbangkan ini, dan kedepannya kita akan bahas satu persatu persatuan waktu. Karena begini, pemupukan pada tanaman besar itu adalah menggunakan range umur, bukan pada tahun sekian, beda lagi setiap tahun tidak. Karena bahwa rekomendasi biasanya menggunakan skala umur, misalnya 3-5 tahun dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu pupuk tunggal dan pupuk majemuk yang menggunakan NPK. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Yang penting dari sistem produksi kita adalah konsisten mupuk. Jangan lagi mahal mupuk, kalau nggak mahal nggak mupuk, salah. Artinya bahwa bagaimana kita men-save dari hasil panen untuk pembelian pupuk. Pak Pendi, 12.296.000. Tenang aja para petani dan para planter semuanya, angka ini akan mudah dikembalikan jika perawatan kelapa sawitnya bagus, akan mudah balik. Karena tanamannya akan mengembalikan dengan lebih besar lagi daripada angka yang kita keluarkan saat ini.
Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.